Video ini adalah kuliah tentang struktur histologi rongga mulut. Selanjutnya, kita lihat struktur yang mengisi rongga mulut yang sangat berperan penting dalam proses pengolahan makanan, yaitu memecah makanan yang ukurannya besar menjadi lebih kecil, yang disebut dengan gigi. Gigi pada rongga mulut itu ada beberapa jenis, yaitu ada kanin, ada incisipus, ada premolar, dan molar. Secara umum, semua jenis gigi disusun oleh dua komponen, yaitu komponen yang keras dan komponen yang lunak. Komponen yang keras sebagian besar tersusun oleh dentin. Dentin memiliki lubang di tengahnya yang diisi oleh pulpa. Dengan kata lain, dentin membentuk kavum pulpa. Pulpa adalah bagian lunak dari gigi. Dentin ada bagian yang terlihat di atas gingiva, ada bagian yang tidak terlihat atau masuk ke dalam alveolus atau soket dari gigi. Dentin pada bagian atas atau bagian yang terlihat di atas gingiva dilapisi oleh bagian yang lebih keras lagi yang disebut dengan enamel. Sedangkan dentin pada bagian akar atau bagian yang masuk ke soket dilapisi oleh cementum. Pulpa yang merupakan bagian lunak dari gigi tersusun oleh jaringan ikat longgar, ada pembuluh darah, ada pembuluh limfa, dan tentu ada sabut-sabut saraf. Kemudian kita lihat struktur yang melekatkan gigi ke soketnya. Jadi perhatikan pada gambar ini ada yang disebut dengan cementum, periodontal ligamen, dan alveolus. Cementum adalah lapisan keras yang melapisi dentin pada bagian akar dari gigi. Kemudian alveolus adalah tulang yang merupakan soket dari gigi. Gigi dilekatkan ke soketnya oleh struktur yang sangat kuat yang dibentuk oleh jaringan ikat padat yang sangat kaya dengan kolagen yang disebut dengan periodontal ligamen. Sedangkan alveolus sendiri strukturnya adalah struktur tulang di mana ditemukan pada tulang mandibula dan tulang maksila. Gingiva atau gusi, seperti sudah dibahas di depan, sangat banyak terlibat dalam proses pengunyahan, sehingga gingiva dilapisi oleh epitel berlapis pipih dengan keratin. Atau dengan kata lain dilapisi oleh masticatory mucosa. Di bawah epitel dari gingiva tersusun oleh jaringan ikat padat yang melekatkan mukosa ke tulang, baik mandibula maupun maksila. Selanjutnya, kita lihat struktur histologi dari lidah. Lidah memenuhi hampir seluruh bagian dalam dari rongga mulut. Lidah sebagian besar bagian dalamnya tersusun oleh otot skeletal. Otot lidah itu orientasinya sangat bervariasi sehingga memungkinkan lidah bergerak hampir ke segala arah dan bisa merubah-rubah bentuknya. Lidah pada bagian dorsal maupun pada bagian ventral dilapisi oleh mukosa. Tetapi ada perbedaan di mana permukaan lidah bagian dorsal itu memiliki permukaan yang kasar, sedangkan bagian ventral memiliki permukaan yang halus. Ini adalah struktur histologi dari lidah.
Ini adalah penampang longitudinal. Jadi perhatikan bahwa lidah pada bagian dalamnya tersusun oleh otot skelet. Dan di antara otot skelet tersebut banyak ditemukan ada minor salivary gland. Lihat pada gambar di sebelahnya. Seperti sudah dijelaskan tadi, bagian dorsal dari lidah itu bersifat bagian dorsal dari lidah itu permukaannya kasar, sedangkan bagian ventral permukaannya halus. Hal tersebut terjadi karena bagian dorsal dari lidah diisi oleh papilla lingualis. Sekarang kita akan bahas tentang struktur yang ditemukan pada bagian dorsal dari lidah yang disebut dengan papilla lingualis. Apa yang disebut dengan papilla? Papilla adalah penonjolan epitel dengan lamina propria di dalamnya. Papilla yang ditemukan pada lidah atau papilla lingualis memiliki berbagai bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Ada 4 jenis dari papilla lingualis, yaitu papilla filiformis, papilla fungiformis, papilla foliata, dan papilla circumvallata. Dari keempat jenis papilla tersebut, hanya 3 yang berkembang baik pada manusia, yaitu filiformis, fungiformis, dan circumvallata. Papilla filiformis memiliki bentuk yang lancip-lancip atau berbentuk cone, dan karena hal tersebut dia disebut sebagai papilla filiformis. Jumlahnya paling banyak di antara jenis papilla yang lainnya, tersebar merata di seluruh permukaan dorsal dari lidah. Papilla filiformis tidak memiliki taste bud. Jadi apakah fungsi dari papilla filiformis ini? Jadi bayangkan jika lidah bagian dorsal kita permukaannya halus. Maka hal tersebut akan menyulitkan kita saat proses mengunyah. Karena saat proses mengunyah, lidah berperan dalam memindahkan makanan dari bagian kiri ke bagian kanan rahang. Sehingga fungsi dari papilla filiformis bukanlah untuk pengecapan, tetapi untuk membuat permukaan dorsal lidah menjadi kasar atau tidak halus, dan ini sangat penting perannya dalam proses pengunyahan. Papilla berikutnya adalah papilla fungiformis. Kenapa disebut fungiformis? Karena bentuknya seperti jamur, yaitu memiliki permukaan atas yang lebar dengan tangkai yang lebih sempit. Ditemukan ada taste bud atau kuncup kecap pada permukaan atas dari papilla fungiformis. Papilla fungiformis jumlahnya tidak sebanyak filiformis. Dia tersebar merata di seluruh permukaan lidah di antara papilla filiformis. Pengamatan dengan mata tanpa mikroskop, kita dapat perhatikan papilla fungiformis sebagai bintik-bintik merah yang ada di permukaan dorsal lidah yang berada di antara papilla filiformis. Papilla yang berikutnya adalah papilla foliata. Walaupun tidak berkembang baik di manusia, tapi perlu juga diketahui, papilla ini sering ditemukan pada manusia saat usia masih bayi, tetapi kemudian dengan perkembangan dia menghilang. Dan papilla jenis ini berkembang baik pada hewan-hewan yang lain, yaitu jenis karnivor. Papilla foliata strukturnya terdiri dari 2 tonjolan paralel tersebar pada bagian dorsolateral lidah. Jadi lokasinya tidak tersebar merata, tapi paling banyak berada pada bagian lateral atau pinggir dari lidah. Papilla foliata memiliki taste bud. Kemudian jenis yang keempat dari papilla lingualis adalah papilla circumvallata. Papilla ini tidak terlalu banyak jumlahnya, yaitu berkisar 7-12. Lokasinya berada dekat dengan
sulcus terminalis yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pada bentukan huruf V terbalik. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi ukurannya sangat besar-besar, bahkan sangat mudah diamati dengan mata telanjang. Kenapa disebut sebagai circumvallata? Karena papila ini memiliki sulcus, kemudian di luarnya dikelilingi oleh semacam tembok. Nah, ada yang menarik, yaitu ada kelenjar yang bermuara pada bagian dasar dari sulcus yang terdapat pada papila circumvallata, yaitu kelenjar ludah minor yang disebut sebagai von Ebner gland. Taste bud pada papila circumvallata berlokasi pada bagian lateral dari papila circumvallata. Berikut adalah gambar histologi dan sebaran dari papila lingualis. Coba perhatikan. Kita mulai dari papila filiformis. Bentuknya seperti kon. Kemudian kita temukan keratin pada permukaannya. Dilapisi oleh epitel berlapis pipih, tentunya dengan keratin. Tersebar merata di seluruh permukaan lidah. Kemudian papila fungiformis berbentuk seperti jamur. Bagian atasnya lebar, tangkainya sempit, tersebar merata di antara papila filiformis, memiliki taste bud pada permukaan atasnya, epitelnya tidak berkeratin. Papila foliata berbentuk seperti ada dua tonjolan, epitelnya tidak berkeratin, tersebar di bagian lateral dari lidah. Kemudian yang terakhir circumvallata. Jadi perhatikan lokasinya, circumvallata membentuk huruf V, sangat besar, ada sulcus yang melingkar, kemudian ada dinding di luarnya. Taste bud-nya ada di bagian lateral. Dan bisa dilihat juga struktur dari taste bud. Ini adalah pembesaran yang lebih besar dari masing-masing papila lingualis. Ini adalah gambar histologi dari papila circumvallata. Jadi perhatikan ukurannya besar, ada sulcus, kemudian ada dinding di sekitarnya. Taste bud-nya ada di bagian lateral. Ingat pada bagian dasar dari sulcus ini bermuara minor salivary gland yang disebut sebagai von Ebner gland. Jadi bisa dilihat juga ada sebaran dari minor salivary gland yang berada di bawah lokasi dari papila circumvallata. Perhatikan epitelnya tidak berkeratin. Ini adalah papila foliata. Jadi ada 2 atau 3 tonjolan. Ada taste bud pada bagian lateral. Epitelnya tidak berkeratin. Ini adalah gambar dari papila filiformis. Jadi perhatikan bentuknya seperti kon, lancip-lancip. Jumlahnya sangat banyak, epitelnya berkeratin, dan tidak ada taste bud. Yang terakhir adalah papila fungiformis, berbentuk seperti jamur. Bagian atasnya lebar, tangkainya sempit, epitelnya tidak berkeratin. Ini adalah struktur taste bud yang kita temukan pada mukosa yang disebut sebagai specialized mucosa. Jadi saya ingatkan lagi, ada 3 jenis mukosa yang melapisi rongga mulut, yaitu lining mucosa, kemudian masticatory mucosa, dan yang ketiga adalah specialized mucosa. Pada specialized mucosa ditemukan taste bud. Ini adalah struktur dari taste bud atau kuncup kecap. Kuncup kecap sebenarnya adalah reseptor yang tugasnya menerima rangsang dari jenis-jenis makanan yang diterima oleh lidah atau diterima oleh kuncup kecap, kemudian akan diteruskan ke
otak melalui saraf sensorik. Kuncup kecap atau taste bud jumlahnya kira-kira 3000 ditemukan pada rongga mulut. Satu kuncup kecap tersusun dari 60-80 sel yang berbentuk spindle. Sel-sel ini ada beberapa jenis. Ada sel basal, sel yang agak gelap, sel yang agak terang, dan sel intermediate. Dan tentu sel-sel ini selalu diperbaharui secara terus-menerus. Demikian kuliah tentang histologi rongga mulut, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada saran, tolong sampaikan ke email di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya mendapatkan video-video histologi berikutnya.